Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan untuk komputer multimedia. Jadi di sini kita memasuki ke materi animasi. Jadi saya di sini langsung menjelaskan untuk animasi implementasinya ya, eh, bukan teori animasinya. Jadi salah satu manfaat dari animasi itu adalah dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran itu kan modelnya ada berbagai macam ya. Salah satunya adalah menggunakan game edukasi. Game edukasi. Jadi di sini kita nanti akan membuat project berupa game edukasi, sebuah permainan yang targetnya itu adalah untuk anak-anak. Jadi konsepnya adalah permainan ini nantinya itu di dalam permainan kita itu ditampilkan sebuah objek dan huruf-huruf yang diacak. Kemudian pemain itu diminta untuk menyusun huruf-huruf tersebut sesuai dengan nama dari objek yang ditampilkan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah game edukasi menggunakan game engine yang namanya adalah Construct. Construct saat ini sudah sampai versi 3, tapi di sini saya menggunakan versi 2. Nah, untuk memulai Construct itu kalau sudah diinstal Construct-nya itu di start menu program, bisa melalui start menu program atau melalui icon yang ada di desktop. Kita langsung saja memulai Construct, jalankan Construct 2 kalau sudah diinstal. Sini di desktop ada icon Construct 2, bisa melalui desktop atau melalui start menu program. Double klik, kita tunggu sampai muncul tampilan dari Construct. Nah, ini tampilan dari Construct, ada welcome screen ya, welcome screen. Jadi untuk memulai project kita pilih new project. Jadi di welcome screen ini kita bisa membuat project baru atau membuka project yang pernah kita buat. Kita klik saja yang new project karena kita akan membuat project baru. Kita pilih yang ukuran 1080 landscape ini ya. New empty HD ini. New empty HD landscape 1080p project. Kalau sudah kita open. Nah, untuk mengecilkan ukuran dari tampilan view layoutnya ini yang di tengah ini, itu caranya dengan klik tekan tombol keyboard Control dan di scroll mouse-nya di scroll ya. Nah, ini. Nah, di sini ada bagian-bagian dari Construct, ada menu, di atas itu menu bar. Kemudian di sebelah kiri ini ada property bar. Jadi property bar ini akan berbeda tergantung dari objek yang dipilih. Jadi antara objek satu dengan objek lain propertinya bisa jadi berbeda. Kemudian ada project bar di sebelah kanan ini, yaitu folder-folder atau urutan dari folder-folder yang ada di dalam project yang kita buat. Kemudian ada layer bar, ini ada project bar, layer bar. Kemudian di bawahnya ada object bar. Ini masih kosong karena kita belum mengisikan satu objek pun di dalam project kita. Nah, pertama-tama kita rubah dulu nama projectnya karena kita akan membuat sebuah aplikasi permainan menyusun kata. Kita namakan saja nama projectnya ini menjadi susun kata. Caranya bisa melalui melalui properties bar ini. Ada di situ ada kolom name, itu tinggal di ganti saja. Di situ defaultnya adalah new project, kita ganti susun kata. Atau bisa melalui project bar ini. Di sebelah kanan ada project bar, ada
tulisan new project itu bisa kita klik kanan, kemudian rename. Bisa juga melalui project bar. Itu. Jadi ada dua cara. Kita rubah menjadi susun kata. Kita enter. Berikutnya adalah merubah ukuran layout ya, ukuran layout ya. Jadi yang di tengah ini adalah lembar putih ini, itu adalah layout yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi kita. Hanya saja ini ukuran layoutnya itu masih berbeda dengan ukuran Windows. Jadi di sini Windows size-nya kita pilih tadi 1080 tadi, ukurannya adalah yang ditandai ini, tanda kotak kemudian garis putus-putus, itu adalah Windows size-nya, yaitu yang ukuran 1080. Dan di sini kalau kita lihat layout-nya itu lebih besar. Jadi kalau misalnya nanti tidak kita rubah ukurannya, itu nanti tampilannya akan terpotong. Jadi kita harus menyamakan ukuran layout dengan ukuran Windows size. Jadi kita klik dulu di project bar di susun kata ini, project susun kata, kemudian di properties bar itu ada property atau kolom namanya Windows size. Ini Windows size di sini ukurannya adalah 1920 kali 1080. Kita klik. Kemudian kita klik kanan, kita kopikan saja, copy. Kemudian kita aktifkan layoutnya. Kita akan merubah ukuran layout. Jadi layout di sini ada layout 1 di sini, di project bar ini ada layout 1. Nah, di situ kemudian setelah kita seleksi layout 1, kemudian di properties bar itu ada yang namanya kolomnya itu propertinya ada layout size. Di sini ukurannya 3840 2160. Nah, itu kita kopikan dari Windows size tadi. Kita pastikan di sini. Nah, kemudian kita enter. Nah, sekarang ukurannya sudah sama antara Windows size dan layout size. Berikutnya adalah kita rubah nama layoutnya. Caranya sama dengan saat kita merubah nama dari project tadi, bisa melalui project bar atau bisa melalui properties bar. Kalau properties bar, pastikan dulu yang kita pilih adalah objek yang akan kita atur ya. Di sini kita klik dulu layout 1, kemudian di properties bar ada name layout 1, itu kita rubah menjadi menu. Kemudian ada di bawahnya ada event sheet. Event sheet itu ada dalamnya ada event sheet 1. Nah, itu kita rubah namanya, klik kanan, rename menjadi event menu 1. Kita enter. Nah, berikutnya kita akan membuat tampilan dari aplikasi yang kita buat. Jadi biasanya kalau aplikasi atau game atau permainan itu kan biasanya ada tampilan pembuka, kemudian di situ biasanya ada menunya ya. Nah, ini kita akan membuat tampilan dari tampilan utama dan tampilan menunya. Jadi caranya di area state ini di tengah ini kita klik kanan, kemudian ada muncul menu, kemudian kita klik insert new object. Kita membuat objek baru berupa sprite ini ya. Sprite kita klik, kemudian insert. Kemudian kita setelah muncul kursor tanda plus, kita klik di sembarang tempat area di state ya. Klik, kemudian akan muncul editor image ya, editor image sprite. Jadi kita buka, kita pilih jadi di dalam aset yang sudah saya share juga folder ya, file rar ya, file rar berupa aset, namanya aset. Kemudian kalau diekstrak itu nanti di situ ada folder alfabet dan file-file yang berisi image. Nah, di situ ada, kalau sudah kalian ekstrak itu di situ ada
file JPEG yang nama filenya adalah main menu susun kata. Itu dipilih, kemudian klik buka. Nah, kalau sudah, kita close jendela editor image-nya, kita close. Nah, ini kemudian ukuran dari sprite-nya itu kita sesuaikan dengan ukuran dari layout atau window size tadi. Bisa di drag ini, di drag, atau bisa langsung objeknya sprite ini di sebelah kanan itu ada project bar sprite. Itu size-nya kita kopikan dari dari layout tadi, dari layout atau dari project. Dari layout menu kita ambil layout size-nya, kita copy, kemudian kita kembali lagi ke sprite tadi. Nah, ini ukurannya kita duplikasikan, paste, kita enter. Nah, itu hilang, itu bukan berarti hilang, tapi dia posisinya ada di tempat lain ya. Nah, ini kemudian posisinya kita atur sesuaikan dengan letak layout. Jadi, nah ini. Setelah itu kita rubah nama sprite-nya. Jadi nama sprite-nya kita rubah menjadi, kita klik sama di project bar, kita klik sprite, kemudian kita di properties bar-nya name-nya kita rubah menjadi BG menu. Kita enter. BG menu. Setelah kita menambahkan gambar background menu ya, background di menu, kita buat objek sprite baru lagi. Dengan caranya sama, klik kanan, insert new object, dan pilih sprite, insert, kemudian buka folder asset, kita pilih tombol play. Di sini ada play, kita tombol buka, kemudian close, sesuaikan ukurannya dan posisinya. Kita seperti ini misalnya, kemudian kita letakkan di posisinya di sini. Kemudian ubah nama sprite-nya ini, yang tombol ini, menjadi play ya. Di properties bar-nya kita pilih objeknya, kita pilih sprite. Yang ini isinya adalah tombol play tadi. Kita rubah namanya di properties bar menjadi play. Ini kita enter. Nah, kita berarti sudah mempunyai background menu dan tombol play. Tapi tombol play ini masih berupa gambar biasa. Nah, untuk itu kita akan menambahkan agar ada nantinya bisa difungsikan, itu kita tambahkan behavior untuk tombol ini. Jadi kita seleksi tombol play-nya, kemudian di property bars itu ada behavior. Nah, ini ya, behavior, kita klik behavior, kemudian nanti muncul jendela editor behavior, kemudian kita klik tambah, ini tombol tambah, kita pilih yang sign. Nah, ini sign, kita pilih, klik, kemudian add. Setelah itu kita close jendelanya, kemudian di bagian properties bar itu akan muncul behaviornya, itu behavior sign ini itu movementnya kita ganti menjadi size. Nah, movementnya menjadi size. Berikutnya kita
buat lagi objek baru, insert new object, yaitu kita pilih touch ya. Kita pilih touch, ini yang gambar tangan ini, touch, insert. Nah, ini sudah. Kalau touch itu tidak ada bentuk objeknya ya, dia hanya nantinya untuk menempatkan perintah saat kita menekan. Kalau menggunakan tablet atau smartphone itu kan kita kalau menekan menyentuh layar itu ya, nah itu untuk mengeksekusi perintahnya itu. Jadi touch itu digunakan itu, atau menggunakan klik menggunakan mouse. Setelah itu kita pindahkan jendela editornya ini ke event menu ya. Event menu yang sudah kita buat bisa melalui project bar, kita double klik. Ini kita double klik, atau kalau di tab di atas editor stage-nya ini, di atas layout tadi itu ada event menu 1, bisa kita klik juga melalui tab itu, atau melalui double klik dari project ini. Kita double klik, kemudian nanti kita tambahkan event baru. Caranya dengan klik kanan, event, add event, atau di sini ada tulisan add event ini. Nah, itu bisa juga klik kanan, add event. Kemudian pilih objeknya yang ini, touch. Pilih touch ini, touch. Kemudian next, pilih on touch object, on touch object, on touch object. Ini on touch object. Kemudian klik next. Kemudian objeknya kita isi dengan tombol play ini. Nah, tombol play. Oke. Kemudian klik done. Nah, jadi sebenarnya ini fungsinya adalah saat gambar tombol play tadi diklik atau disentuh, yaitu apa yang harus dilakukan kan gitu. Kemudian tambahkan action. Jadi action dari action dari on touch object play tadi. Di sini sebelah kanannya itu ada add action, atau bisa klik kanan add action. Jadi kita menggunakan ini add action, sebelah kanannya on touch play tadi, klik. Kemudian kita pilih sistem, next. Kemudian kita pilih go to next. Kalau ini terlalu banyak kita kita bingung, itu bisa melalui kolom search ini, atau kalau kita sudah langsung menemukan bisa berarti langsung dipilih saja. Ini go to next previous layout. Artinya kita bisa dengan menekan tombol play tadi, nantinya itu bisa berpindah dari layout satu ke layout yang lain. Ini go to next or previous layout. Kemudian setelah kita pilih, kita klik tombol next. Kemudian settingnya adalah next, berarti artinya next layout. Berarti kalau diklik tombol play, nanti berarti yang ditampilkan adalah layout berikutnya. Kalau misalnya yang ditampilkan adalah previous, berarti nanti yang ditampilkan adalah layout sebelumnya. Kalau sudah kita klik done. Nah, berarti ini main menunya sudah kita buat, sudah selesai kita buat main menunya. Kemudian untuk kita kembali lagi ke menu tadi, ke project ya, project, kita kembali ke project. Kemudian di properties bar, project susun kata ya, project susun kata. Kemudian di properties bar ini ada property namanya first layout. Nah, first layout ini kita rubah, pilih yang menu.
Setelah itu ada properti preview browser. Nah, preview browsernya kita pilih browser apa yang ingin jadi preview browsernya. Di sini saya pilih Firefox. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita bisa mencoba menjalankan halaman menu utama yang sudah kita buat. Caranya dengan di atas ini ada menu, itu ada run layout, itu kita klik saja run layout. Kita tunggu, nah itu secara otomatis dia akan membuka Firefox karena kita tadi memilihnya preview browsernya adalah Firefox. Nah, di sini sudah muncul halaman pembuka dari permainan yang kita buat. Di sini ada gambar backgroundnya, kemudian ada tombol play. Nah, di sini tombol playnya itu ada animasinya. Jadi ukurannya dari kecil, besar, dari normal ke besar itu tadi adalah behavior yang kita tambahkan. Hanya saja saat diklik itu belum berjalan karena kita belum membuat layout yang selanjutnya. Jadi itu pada bagian pertama kita sudah membuat menu utama. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya.